Mangga Ji dibuka. Oke, langsung mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, saya Fauzia Mutia Banun atau biasa yang dipanggil Zia dari Ilmu Ekonomi Angkatan 56. Dan saya Gali dari Ilmu Ekonomi 56. Kali ini akan menjadi moderator dalam acara Bincang Magang, chapter Kampus Merdeka Bank Indonesia. Adapun tujuan dari acara kita kali ini yaitu memberikan insight-insight tentunya untuk teman-teman yang ingin mengikuti program magang dari Kampus Merdeka khususnya di Bank Indonesia. Nah, Gal, kali ini kita punya 2 narasumber yang keren-keren banget nih. Pertama ada Kak Revi Mariska Dewi. Halo Kak Revi, apa kabarnya? Kita kenalan dulu aja kali ya, Kak. Iya, Formatnya, nama panjang kakak, terus angkatan berapa, terus magang di bagian apa, dan satuan unit kerja apa. Oke, jadi kenalin teman-teman semua, nama gue Revi Mariska Dewi, biasa dipanggil Revi, gue dari IE54. Terus kemarin itu di KMBI gue magang di BI Institute, tepatnya di Satuan Kerja BINS AMA. AMA itu Akademi Moneter Makroekonomi dan Market gitu. Oke, selanjutnya ada narasumber kita yang nggak kalah keren juga, ada Kak Cahaya Malam Ulina. Halo Kak Cahaya, apa kabar Kak? Halo, baik-baik. Oke Kak, boleh perkenalan dengan perkenalan dengan format yang sama. Oke, halo semua, kenalin nama gue Cahaya Malam Ulina, tapi biasa dipanggil Cahaya atau Cai. Terus gue anak Ilmu Ekonomi 55. Kemarin waktu KMBI, gue tuh dapat penempatan di kantor perwakilan wilayah Sumut di Satuan Kerja Kekda atau Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Oke Kak, kita langsung lanjut ke pertanyaan aja kayak. Untuk periode magangnya sendiri tuh kapan ya Kak? Mungkin boleh dari Kak Cahya dulu, abis itu Kak Revi yang jawab. Oke, kalau aku itu periode magangnya, karena aku batch 2, jadi aku mulai di Februari pertengahan, tanggal 15-16, terus berakhirnya tuh di tanggal 30 Juni. Jadi ikutin sesuai kalender akademik institut masing-masing. Oke, kalau dari gue mungkin ya. Kalau dari gue mungkin sama kayak Cai juga. Jadi kita emang periodenya itu, kalau untuk kampus Merdeka, setahu gue sih ya, kampus Merdeka apapun, termasuk di BI, itu tuh dia memang periode magangnya itu 1 semester gitu. Nah jadi ngikutin semesterannya masing-masing kampus gitu. Jadi beda-beda nih kita nih, masing-masing kampus. Kayak misalnya kalau kita kan kemarin itu, kalau gue kan ikutnya yang tahap 1 tuh. Tahap 1 itu berarti yang tahun 2020 akhir kan. Nah itu harusnya awal kalender akademik itu kan Agustus, terus berakhir di Januari gitu kan. Nah, Januari atau Februari, lupa deh sekitaran itu. Nah, itu tuh mengikuti itu, cuman karena memang di awal itu seleksinya agak lama gitu ya, jadinya emang agak mundur mulainya di bulan September gitu. Jadi, kalau gue sendiri, periode magangnya itu dari September 2020 sampai Januari 2021 sih, kalau nggak salah. Gitu. Jadi, benar-benar ngikutin kalender akademik gitu sih, kapan selesainya sampai selesai UAS di kampus, jadwal UAS di kampus gitu. Oke, berarti emang tergantung kampusnya juga ya, kayak jadi emang kan kampus ada kalender akademik masing-masing gitu. Jadi benar. Itu aja gitu. Oke, selanjutnya pesan atau motivasi dari dan karena biar apa ya, motivasi buat apa namanya ikut gitu Pak, buat magang gitu. Padahal di sela-sela kesibukan kuliah dan mungkin organisasi juga gitu. Boleh Kak? Mungkin dari Kak Revi dulu dilanjutkan ke Kak saya. Oke, kalau untuk gue sendiri sebenarnya motivasi magang gue tuh ya udah pasti untuk mencari pengalaman magang gitu, pengalaman kerja, karena gue rasa ya memang kalau misalnya apalagi udah masih itu tingkat akhir gitu pada saat itu ya, jadi pikirannya tuh udah bukan organisasi, bukan kapan besok tuh gue ujian apa gitu, tapi gue mikirnya kayak besok gue kerja apa kayak gitu. Nah, dan gue untuk mencapai itu gue pikir ya gue membutuhkan experience lain nih, nggak mungkin dong gue cuman organisasi atau IPK doang di kampus gitu. Gue merasa diri gue tuh belum cukup aja gitu. Ya udah akhirnya waktu itu emang lagi nyari-nyari magang.
Nah, pas lagi nyari-nyari magang, entah mengapa tiba-tiba ada tuh jarkomannya, share-annya. Wah, buka nih KMBI. Waktu itu kan KMBI belum segembor sekarang gitu kan. KMBI itu jadi kalau dulu tuh karena kita masih pilot project, jadi gue tuh masih batch pertama awal banget. Itu tuh masih yang daftar lumayan banyak, tapi kayak masih rada kurang terstruktur gitu sih. Sistem seleksinya, terus habis itu sistem, kan kalau sekarang KMBI bisa ditransfer ya. Caya, lo kemarin ditransfer nggak sih SKS-nya? Bisa, cuman kayak untuk semester aku belum berlaku gitu, Kak. Belum berlaku ya? Masih ribet juga, Iya. belum jelas ya. Iya, kalau gue kemarin harusnya rencananya itu kan harusnya si program KMBI ini kalau misal lo ikut magang itu bisa ditransfer ke SKS di kampus. Nah, kalau gue tuh kemarin nggak ada gitu. Jadi gue banyak matkuling double gitu, nggak banyak sih, sebenarnya cuma satu, tapi susah banget gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita ikut KMBI, itu kan ngambil matkul di BI juga. Nah, matkulnya itu matkul ke bank sentralan gitu kan. Nah, pada saat itu di semester yang sama, gue juga ngambil ke bank sentralan, wajib gitu di IE. Jadi itu kayak redundant gitu, banyak banget yang gue pelajarin gitu. Gitu sih kurang lebih. Tapi ya kalau motivasinya udah pasti untuk ngotorin CV lah istilahnya gitu, untuk pengalaman sih. Siap. Punten Kak, saya agak ini apa namanya? Untuk kan ada 2 materi ke bank sentral tadi ya. Emang itu ada perbedaan nggak sih Kak atau gimana? Perbedaannya adalah kalau misalnya yang di BI itu terlalu teknis banget. Kalau misalnya yang di kampus itu konsep banget. Jadi in general gitu, kalau misalnya di kampus tuh ngebahasnya apa ya, kayak bank sentral yang ada di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya di BI berfokus ke BI, walaupun kita belajar juga bank sentral lain, negara-negara lain gitu, tapi dia lebih ke teknisnya gitu loh, apa sih yang dilakuin, tugas-tugasnya secara detail itu diajarin gitu. Kalau misalnya di BI gitu sih kurang lebih. Tapi ini sih kemarin tuh sempet sih yang karena ngambil 2 gitu, jadi materinya walaupun teknis dan konsep itu tuh hampir sama gitu. Jadi gue tuh kemarin pas KBS yang di kampus ujian itu tuh gue nggak belajar karena kayak udah hatam banget gitu, udah belajar dari yang KMBI gitu. Soalnya kalau yang KMBI itu kita tuh setiap nyelesain, kan ada course-course gitu kan, setiap nyelesain course itu tuh kita langsung ujian gitu. Jadi selalu di setiap subbabnya itu selalu ada ujian. Jadi kalau misalnya lo belajar yang nggak bener-bener, ya nilai ujian lo jelek gitu. Dan kalau nilai ujian lo jelek, itu tuh harus remet. Kalau nggak salah tuh kemarin 70 ya. Kalau nggak salah ya, 70 atau 75 gitu yang di BI-nya gitu. Jadi memang ada batas nilainya juga. Jadi emang harus bener-bener belajarnya. Nggak bisa ya seala kadarnya gitu, nggak bisa. Luar biasa sih. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan buat Kak Caya nih, buat apa namanya alasan atau motivasi ikut magang di KMBI. Oke, kalau motivasi sebenarnya sama sih sama kayak Kak Devi untuk nambah pengalaman kan. Emang aku masih semester 5 tuh kemarin, semester 6. Cuman udah agak penat tadi sama organisasi kalau aku. Jadi pingin nyari pengalaman magangnya, dan kebetulan aku bahkan tahu KMBI itu di sore hari, padahal jam 12 malamnya udah deadline. Jadi kayak udah buru-buru aja daftar deh, pokoknya ikut aja deh, dan kebetulan dapat gitu. Sebenarnya motivasinya itu aja sih pasti. Sama kayak Revi tadi, kan ada modul-modul juga tuh. Dan mentor aku, dia tuh nyaranin aku untuk ngambil statistika. Yang aku kayak, gimana, apa bisa nih Mas? Udah, kalau belajar mah pasti bisa. Nah masalahnya aku tuh gak bisa statistika gitu kan. Habis itu nilai aku emang hampir jelek juga tuh di akhir. Kayak aku cuma dapat B+ doang sih kalau aku. Tapi ya gimana ya? Pokoknya yang penting lulus aja deh kalau aku sih. Kalau yang kemarin tuh kontak modul-modul itu. Kalau aku gitu sih. Agak serem juga ya, Gal ya? Serem juga. Oh ya, Kakak. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, sebenarnya KMBI itu apa sih, Kak? Dan mekanisme magangnya itu kayak gimana? Pasti banyak teman-teman yang penasaran nih. Mungkin boleh dari Kak Revi dulu. Oke, jadi intinya KMBI itu kan sebenarnya diinikan oleh pemerintah gitu kan, dari Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi memang dia itu kerjasama antara suatu instansi gitu dan kampus universitas gitu. Nah, jadi memang tujuannya itu supaya mahasiswa itu punya
kemampuan skill-skill teknis yang dibutuhkan di dunia kerja gitu, intinya kan kayak gitu. Nah, yang memang pilot project yang waktu itu pertama kali melaksanakan KMBI itu memang KM ya, Kampus Merdeka itu tuh Bank Indonesia gitu, makanya namanya KMBI gitu. Nah, jadi untuk programnya sendiri dia itu kerjasama, jadi ada kuota-kuotanya sih kalau nggak salah ya kampus yang udah bekerja sama BI ini. Terus nanti ketika mahasiswanya udah masuk gitu, nanti ada beberapa program yang harus kita ikutin. Jadi ada 3 program utama kalau gue kemarin sih. Ada riset, terus abis itu learning, sama working experience. Nah jadi ketiganya ini tuh nanti kita harus bikin laporan akhir tuh. Jadi kita ngapain aja nih selama 1 semester kita ikut KMBI ini. Nah kalau misalnya working experience ya kayak magang biasa. Kalau yang kemarin gue lakuin sih itu kurang lebih kayak bikin risalah rapat, terus habis itu ikut brainstorm, karena kebetulan gue di BI Institute juga gitu kan. Dan BI Institute itu kan tempatnya apa ya, kayak pembelajaran gitulah, ilmu-ilmu juga lah gitu, yang suka ngadain apa sih, kayak kalau di kampus tuh kayak course-course gitu. Nah itu biasanya ngadain tuh si BI Institute itu gitu. Terus kerjasama sama fakultas-fakultas sama universitas-universitas itu biasanya memang dari si BINS itu gitu kan. Nah jadi gue emang kerjaannya kayak gitu, brainstorm, terus habis itu juga bantuin riset. Nah terus habis itu ada program riset. Nah kalau program risetnya ini gue ikut riset dari mentor. Nah jadi mentor gue waktu itu ada riset terkait current account deficit, terus abis itu gue gabung di situ ikut nyusun, jadi kayak bantu-bantu ngegabung-gabungin data, terus kayak bantu juga menyusun bab 2-nya yang tinjauan pustaka gitu-gitu sih. Jadi gimana ya, sebisa mungkin kita berkontribusi sih di program-program itu. Terus habis itu yang ketiga itu ada, tadi udah apa ya, working experience, riset, sama learning. Nah kalau learning ini jadi kita memang harus diwajibkan gitu mengambil beberapa modul, salah satunya ke bank sentralan tadi itu wajib gitu. Jadi ada modul wajib, modul pilihan, sama modul pelengkap. Kalau kemarin itu seingat gue ya, gue ngambilnya itu kalau wajib kan ke bank sentralan tuh, terus habis itu modul pilihannya itu moneter, kalau nggak salah ya, seingat gue monetary operation kalau nggak salah. Terus habis itu kalau yang pelengkapnya itu stabilitas sistem keuangan kalau nggak salah. Nah, jadi itu modul-modul yang gue bilang tadi, kita tuh setiap selesai subbabnya itu selalu ada ujiannya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di KMBI pertama yang gue kemarin itu, kalau misalnya nggak memenuhi syarat nilainya, itu nanti bisa remet gitu. Gitu sih, jadi ada 3 itu, makanya banyak banget kan yang bisa didapetin kalau misalnya kalian tuh keterima KMBI, udah dapat working experience, dapat experience riset juga, apalagi kalau misalnya kalian yang pengen ke instansi-instansi pemerintah nih, itu kan experience riset itu penting banget gitu ya untuk nilai jual kalian kalau misalnya kalian pengen daftar ke instansi-instansi pemerintah. Sama yang terakhir itu tadi learningnya itu benar-benar ngebantu banget sih, apalagi kalau misalnya kalian memang jalurnya itu pengen cita-citanya tuh bekerja di BI gitu, atau yang BI related, mungkin kayak makroekonomi atau yang mikro gitu kan, itu bisa ke OJK dan lain sebagainya, itu isu-isunya relate banget. Jadi di learning ini tuh bisa dapat banyak banget gitu ilmu-ilmu pengetahuannya. Dan menurut gua nggak cuma ilmu itu aja sih yang didapat, maksudnya kayak bisa ketemu sama mentor yang hebat banget, terus habis itu orang-orang yang hebat banget kayak mentor Badi, terus habis itu apa ya, kayak orang-orang yang kerja di saat kerja pada saat itu gitu, bener itu orang itu sih kalau dari gue. Jadi pokoknya Kamu ya, Nak? tapi emang iya sekarang tuh peminatnya banyak banget, lo tau gak sih? Sampai Tapi 1000 emang tau dulu udah. waktu Iya zaman sih. gue kayak nggak sebanyak itu deh, karena emang promosinya belum gencar banget waktu zaman gue. Jadinya kayak yang ikut banyak, tapi yang nggak se-excited sekarang gitu. Sekarang kan boom banget gitu kan, di mana-mana kampus mereka gitu. Iya. Yeah. Dan yang keterima dikit anjir. Kalau lu kemarin berapa orang Cai dari IPB Kalau Cai? gue dari IPB cuman 5. Oh ya sama lah.
Oke, Kemarin Kak. juga gue 5, 5, 6. Ya Oke, ya. lanjut. Asik banget. Iya emang Oke, anaknya suka ngobrol gitu. Oke, tadi kan udah terangin nih sama Kak Revi. Buat Kak Cahaya sendiri nih, apakah ada perbedaan gitu kan, Kak Cahaya ini lebih ke ini ya, kantor BI perwakilan daerah ya. Mungkin ada perbedaan terkait mekanismenya mungkin? Oke, kalau mekanisme sebenarnya lumayan beda banget sama Kak Revi. Kak Revi kan di pusat nih. Kalau aku dari sisi pertama riset dulu deh. Kalau riset itu kayak sama Kak Revi, emang dikasih mentor. Tapi kalau aku tuh dapat 2 riset kemarin. Jadi riset tentang substitusi impor sama tentang sentimen pariwisata ke Provinsi Sumatera. Pokoknya emang yang berhubungan sama si Provinsi Sumatera itu deh kalau riset-riset dari kita ya, dari KPW Sumut. Terus kalau untuk working experience, nah karena aku kebetulan aku orang Medan, terus aku dapat penempatan di Sumut, jadi mentor aku tuh nyaranin, yaudah mau nggak WFO nih seminggu ini. Jadi aku lumayan sering WFO kemarin, jadi pernah seminggu WFO, abis itu aku juga pernah ikut jadi panitia. Jadi BI KPW Sumut ada ngadain suatu lomba, dan 5 hari gitu di hotel, nah aku disuruh ikut juga jadi panitia. Abis itu pernah juga waktu mau kayak ngerapi data-data lagi, mau diaudit tuh, ada yang mau diaudit berkas-berkas, juga anak-anak KMB disuruh, tolong bantuin kita dong ke kantor, jadi WFO lagi. Jadi emang kalau untuk working experience aku lumayan sering sih ke kantor itu segala macam. Terus kalau untuk learning, nah itu beda banget sama batch 1. Jadi di batch 2 itu udah nggak ada lagi modul pelengkap. Yang ada itu modul pilihan mau wajib. Dan kalau wajib pun, itu dalam bentuk tugas kelompok. Jadi ada berapa ya? Kayak ada 3 deh. Buat video penjelasan, podcast, atau satu lagi lupa. Apa cuma 2 deh kayaknya. Pokoknya cuma suruh buat podcast atau enggak video tentang penjelasan tentang topik yang dipilih. Nah, kalau kelompok aku tuh milih podcast. Jadi kemarin kita untuk modul wajib, kita tuh milih buat podcast ngebahas kris. Itu kalau kelompok aku. Habis itu kalau untuk modul pilihannya, itu yang tadi aku bilang, aku disuruh milih modul statistik sama modul makroprudensial polisi. Jadi tentang makroprudensial lah di BI. Dan bahasannya emang kayak tadi Kak Revi bilang, teknis banget. Jadi dia ngebahas tentang BI, langsung ke BI, terus mereka juga ngebandingin bank sentral di Indonesia sama bank sentral di negara lain. Jadi emang paham itu emang paham banget gitu, beda banget sama di kampus, lebih ke konsep. Gitu sih kalau aku. Menarik ya, Gal ya. Oh ya nih Gal, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari question box yang diambil dari Instagram Hipotesa. Mungkin langsung aja kali ya kita sampein ke narasumber pertama kita. Yang pertama, apa sih ups and down selama magang ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Revi, selanjutnya Kak Cahya. Sebenernya gue kalau mau ceritain ups and downs nih bisa sampai besok kayaknya nih. Tapi gue persingkat aja nih ya. Soalnya gimana ya, kalau misalnya kita nih kayak di anak ekonomi nih, kita kan belajar siklus bisnis ekonomi gitu kan. Ada fase boom, ada fase resesi. Nah itu tuh bener-bener gue rasain secara cepat gitu di KMBI. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi terbang banget, tinggi banget gitu. Pas lagi di bawah banget gitu kan. Jadi sebenarnya ups and downs itu banyak banget sih. Upsnya tuh ya tadi, baik dari segi ilmu, pengalaman, sampai material, itu semuanya terpenuhi. Dan itu menurut gue banyak banget yang didapat gitu. Semuanya banyak banget. Nah, tapi kalau untuk downs-nya, kalau untuk personally ya, untuk gue sendiri, itu karena gue kemarin itu ngambil kuliah 1, terus gue juga fast track, jadi gue nyambi kuliah S2. Terus habis itu gue juga masih ada organisasi, dan di organisasi itu gue menjadi pimpinan gitu ya. Terus habis itu gue harus KMBI juga. Jadi bener-bener itu gue manage waktunya gila banget kan. Sampai gue tuh gak napas, gue rasanya pada saat itu tuh kayak tiap hari tuh ada aja gitu yang harus gue kerjain gitu kan. Jadi bener-bener sibuk banget. Itu sih downs-nya sebenarnya secara singkatnya seperti itu. Downs-nya tuh jadi gimana ya, sibuk itu udah pasti. Sama ini sih, ketika lo masuk nanti menjadi mahasiswa yang terpilih menjadi ini ya di KMBI, lo tuh di-expect, jadi kayak mentor lo, terus habis itu kayak even dari pihak kampus gitu, mereka tuh expect lo untuk punya performa yang bagus juga gitu. Nah, makanya karena ada tekanan itu, maksudnya gimana ya,
karena kan ketika gue masuk ke dunia kerja itu suatu hal yang baru buat gue gitu kan, dan gue harus adaptasi, tapi gue dituntut untuk memiliki performa yang bagus gitu. Nah itu sih menurut gue downside tuh gue pressure-nya lumayan juga di situ, even walaupun mentor gue cukup baik gitu ya, tapi tugas-tugasnya juga gila juga sih, lumayan gitu. Tapi ya kurang lebihnya seperti itu sih. Upsnya banyak kok, jadi worth lah, terbayarkan itu downside. Baik dari semuanya deh, kayak dari pengetahuan, terus habis itu network juga, terus habis itu material juga, aduh pokoknya semuanya itu banyak banget yang dapat. Upsnya oke banget lah kita. Boleh mungkin langsung Kak Caya, dari kacanya sendiri gimana? Oke. Ups-nya nggak jauh beda sama Kak Revi, tapi kalau aku lebih ngerasain tuh di mentor aku. Jadi jujur mentor aku tuh orangnya gila sih, nggak pelit ilmu banget. Jadi betul-betul apa yang dianggap oke ini anak KMB kayak berguna nih, bisa kayak dia bakal dapat ilmu kalau ngerjain ini, dan dia langsung ngajarin, ayo zoom bareng ya, ayo aku ajar ini, mas ajar ini, mas ajar. Jadi dia emang banyak banget ngasih aku ilmu, itu termasuk upsnya sih. Habis itu networking, apalagi aku lumayan banyak badinya, jadi mentor aku tuh kayak ngasih aku sama teman aku ke banyak badi, itu agak nyebelin tapi karena jadi banyak tugas kan, tapi ya jadi deket gitu sama badi-badinya, dan itu juga jadi up sih sama aku, jadi enak, seru banget sebenarnya itu sama aku. Terus dari segi material, pengalaman, oke semua tuh enak sih, asik banget, apalagi kalau ke kantor itu lebih seru lagi, soalnya yang di provide sama kita juga jadi lebih banyak itu kalau kita kantor. Kalau untuk downs-nya apa ya, sama kayak Kak Revi juga, tapi kalau Kak Revi kan lebih pro ya, dia lebih pro gitu kalau untuk masalah manage. Kalau aku tuh karena di semester lalu tuh aku cuma ikutin kuliah, habis itu magang, sama paling aku ada satu social project di luar kuliah, jadi itu yang ngabisin banyak waktu aku. Tapi untung aku masih bisa ngatur waktu. Paling gak enak itu sih kalau lo udah mau tidur gitu kan, jam 9, jam 10, atau nggak mau rebahan deh, tiba-tiba di chat nih sama mentor, dia manggil Cahaya, oke ada, pasti ada sesuatu, buatin link Zoom dong, rapat, dikasih tugas, atau enggak, bisa nih 1 hari, atau bisa nih 2 hari, mentor kadang chat kita, jadi emang kosong tuh kerjaan. Tiba-tiba di hari ketiga, break, kerjaan break dikasih semua, jam 9 dikasih ini, belum selesai jam 12 dikasih lagi, belum selesai jam 5 dikasih lagi, waktu itu pernah. Jadi nggak apa-apa, besok kok deadline-nya, tapi kan kita sebagai seorang anak yang gimana ya, anak magang gitu kan mau ngasih effort yang paling bagus dong, jadi ya kita mau juga ngerjain sebelum jam 12 malam udah kita kasih semua gitu. Abis itu apa lagi ya, itu aja sih kalau untuk aku, nanti kebanyakan soalnya kalau aku terus. Oke. Emang apa ya, jadi ada balance-nya juga ya kan, jadi downs-nya kena juga, cuman ups-nya bisa membayar gitu, jadi ya udah lanjut gitu, asik aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diceritain nih pengalaman-pengalaman yang apa ya, paling berkesan mungkin dari Kak Revi ataupun Kak Cahaya. Mungkin dari Kak Cahaya dulu, baru ke Kak Revi. Pengalaman paling berkesan kayaknya waktu WFO deh kalau aku. Jadi kan sebenarnya waktu aku lulus KMBI sendiri, kayak nggak nyangka juga, sampai aku ngechat Kak Revi juga kan, Kak gimana sih KMBI, apa aja sih tugasnya gitu kan, saking parnonya nih, kayak anak kuliah disuruh kerja tuh ngapain sih, apa disuruh buat kopi apa gimana gitu kan, pikiran-pikiran tuh udah nggak jelas banget. Terus waktu pertama kali WFO, itu langsung gimana ya, di welcome banget sama orang-orang. Jadi pertama kali aku datang, mentor langsung ngajak naik ke atas tuh kan, langsung dikenalin, kenalin anak KMB, dijelasin tuh program tuh, banyak banget yang nanya kan, ini apaan, ini siapa gitu kan, anak kuliah mana, anak SMA mana, ditanya, pokoknya dijelasin. Terus orang-orangnya enak-enak banget sih, dan pada mau ngajarin semua. Bahkan waktu aku ngerjain riset juga, itu kan kayak, aduh ini apa yang harus dibuat ya, kan kita nggak bisa ya buat latar belakang kopas-kopas dari jurnal orang gitu ya, biasanya kita kopas doang, ganti kata-kata dikit. Tapi kayak ada satu badi aku juga, dia kayak langsung datang ke meja yang lagi magang ini, kayak dia ngasih aku list-list gitu, kayak urutan yang mau dibahas apa aja, terus dia kayak ngasih aku sumber-sumbernya juga nanti. Jadi dia ngasih tahu nih, ini nanti bahas tentang ini ya, terus sumber-sumber bisa kamu ambil dari sini-sini. Dan itu kayak membantu banget sih, dan kayak hal yang nggak aku sangka banget, ternyata orang-orang di BI ternyata se-welcome ini, se-humble ini, sebaik ini gitu. Nggak pelit banget untuk ngasih ilmu ke kita. Itu sih kayaknya yang paling buat aku, paling teringat banget sama aku.
Oke, Oke, kalau lanjut. dari Mhm. Kalau dari gue sendiri sih sama ya kayak Cai tadi, yang paling berkesan tuh gue WFO. Jadi memang gue ada WFO-nya juga, tapi itu gue cuma 1 hari waktu itu karena waktu itu COVID-nya lagi parah banget dan di BI Pusat itu memang ada pembatasan karyawan yang masuk gitu kan. Waktu itu gue cuma sehari doang WFO, sisanya WFH. Nah, itu memang berkesan banget sih karena gue bisa ngelihat kantor BI, gue sampai masuk kantor BI terus gue bener-bener ke ruangan kerjanya. Menurut gue itu, gue ngebayangin aja sih maksudnya kalau misalnya gue ntar kerja di BI, ntar gue kayak gini dong kerjanya gitu. Pasti kan kayak gitu ya, maksudnya itu pokoknya keren banget sih, kantor BI itu keren banget, gede banget. Terus itu kayak fasilitas kayak semuanya tuh ada aja gitu. Gitu sih, menurut gue itu yang paling berkesan. Sama ini juga sih, yang berkesan itu menurut gue ya, ketika lo di KMDI itu, lo betah atau enggaknya tuh tergantung lo sama mentor lo, kayak hubungan lo dengan mentor. Dan mentor gue ini sangat berkesan. Walaupun gue di awal-awal tuh gue takut banget sama mentor gue. Gara-gara gue ngerasa segan banget gitu loh. Kayak Cai tadi kan, memang semua orang di BI itu welcome gitu. Tapi tugas-tugasnya juga welcome sama kita gitu kan. Jadi kayak, wah pas kita datang, ya kamu kerjain ini gitu kan. Tek-tek-tek gitu. Nah itu tuh bener-bener, aduh, puyeng banget. Tapi emang gue bersyukurnya adalah mentor gue tuh mengerti gitu, mengerti kalau misalnya gue juga ada kuliah gitu kan, kuliahnya juga 2 lagi kan, S1 sama S2, terus gue organisasi juga, banyak lah intinya yang gue urus tuh banyak pada saat itu. Dan mentor gue tuh ngerti, gue waktu itu mengkomunikasikan itu, jadi mentor gue tuh baik banget. Dia tuh ngasih tugas sesuai dengan kemampuan gue, walaupun ada push-nya juga gitu. Nah tapi itu sih baik banget sih, berkesan banget sih mentor gue, dan dia juga nggak pelit ilmu, bener kayak Cai tadi, sumpah bener-bener nggak pelit ilmu. Jadi tuh kalau misalnya kita kan disuruh ngambil modul wajib tuh, modul wajib, modul pilihan, modul pelengkap tuh pada saat WKMB itu, semua mahasiswanya. Nah jadi kita tuh ngerjainnya self learning. Jadi kita baca nih ininya kita pelajarin sendiri, ada bahan-bahannya kayak ada PPT-nya gitu, terus nanti kita ujian-ujian gitu kan. Jadi benar-benar semuanya sendiri gitu, mandiri. Nah kalau misalnya si mentor gue ini tinggal mentor gue ini tuh nggak mau kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener ngebantuin gue. Jadi abis gue belajar nih, udah sampai mana belajarnya, terus ntar kita bikin Zoom, terus ntar gue bisa nanyain apa yang gue nggak paham dari materi itu, dari bab itu, terus ntar dijelasin sama beliau gitu. Walaupun emang rada-rada takut sih, maksudnya karena gue tuh ketika gue diskusi itu tuh gue selalu diuji juga sama dia, dan diujinya tuh lisan gitu. Jadi gue kayak rada deg-degan gitu setiap Zooman gitu sama dia. Tapi menurut gue itu adalah salah satu hal yang buat gue bisa paham banget nih tentang materi-materi itu. Jadi kalau misalnya emang gue nggak bisa dijawab pada saat itu, gue benar-benar dijelasin detail waktu itu sama beliau, sama mentor gue itu. Jadi menurut gue itu sih yang sangat berkesan banget. Menurut gue hubungan personal gue dengan mentor gue tuh lumayan erat gitu. Jadi itu sih, sama body-bodinya juga sih. Body-bodinya tuh parah, baik-baik banget, benar-benar ngebantu banget. Sampai waktu itu BINS itu tuh pernah ada suatu saat kita tuh kayak dapet minggu tenang gitu. Kayak apa ya, kerjaannya nggak terlalu workload-nya nggak terlalu banyak gitu. Nah, kita kan gimana ya, mahasiswa-mahasiswa yang haus akan ilmu gitu, merasa kayak, aduh, gue kok kayak nggak kerja apa-apa nih gitu kan. Kayak gue butuh sesuatu yang lebih nih gitu kan. Terus akhirnya kita nih yang dalam satu BINS AMA itu kita minta sama Badi untuk dikasih kerjaan kayak gitu-gitu, dan mereka nge-provide gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita request tuh dikasih. Dan itu sih menurut gue, jadi semua ilmu yang kita mau dapet, yang kita ekspektasikan, gue yakin pasti didapat sih di KMBI itu. Menurut gue gitu sih, itu menurut gue pengalaman yang mengesankan. Menarik ya, Gal ya. Oh ya Kak, selanjutnya ada pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana sih tips and trick biar bisa keterima di KMBI? Mungkin bisa dimulai dari Kak Revi dulu kali ya. Tips and trick-nya Kak. Personally ya, kalau dari gue nggak ada tips and trick khusus sih. Karena gue juga sebenarnya nggak expect gue bisa keterima KMBI. Karena itu gue, waktu kemarin itu, gue daftar aja karena memang waktu itu lagi nyari magang juga gitu kan. Terus daftar, semuanya daftar, terus habis itu sampai gue ke tahap pemanggilan untuk wawancara, itu tuh gue bener-bener ada kali sebulan lebih tuh gue sampai lupa kalau gue daftar itu gitu. Bener-bener lama banget deh gitu. Nah paling untuk tips and triknya untuk melewati seleksi itu ya, yang pertama pokoknya kan ada kualifikasinya.
itu iniin aja dulu, disusun apa gimana ya, dikumpulin aja dulu kira-kira lo sesuai kualifikasi atau enggak. Itu obviously yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau misal udah lolos seleksi berkas IPB, ntar kan seleksi juga di BI gitu kan. Terus ntar tuh wawancara. Nah, kalau gue kemarin itu wawancaranya langsung sama pimpinan BI, pimpinan BINS amanya waktu itu. Nah, jadi gue waktu itu sih, waktu wawancara itu tuh gue ditanyain yang BI related banget. Jadi kayak kira-kira yang lo tahu tentang BI itu apa gitu. Terus habis itu kayak ada materi-materi ini juga sih, kayak materi-materi kebang sentralan, materi moneter. Kan kalau anak IE kan pasti belajar kan materi-materi itu kan. Nah, itu gue sempat ditanyain beberapa kali. Terus habis itu gue juga pernah ditanya kira-kira pernah riset apa aja, terus habis itu gue sebutin, terus pernah pakai metode apa aja. Nah, itu hasil-hasil risetnya setelah wawancara itu gue kirimin ke ininya, ke pewawancaranya gitu sih. Jadi menurut gue tips and triknya untuk sekarang nih buat teman-teman yang sedang mempersiapkan, coba kumpul-kumpulin dulu riset-riset kalian, terus abis itu kumpulin dulu kayak misalnya prestasi-prestasi kalian, karena menurut gue itu merupakan nilai plus banget sih kalau misalnya kalian nanti daftar KMBI gitu. Apalagi kayak temen gue ada juga yang daftar KMBI, itu juga sama ditanyain, udah pernah riset apa aja, udah pernah pakai metode apa aja, kayak gitu. Jadi karena ini yang kita daftarkan itu, kita mendaftarkan diri kita tuh ke BI gitu, Bank Indonesia, dan itu merupakan suatu instansi yang membuat suatu kebijakan, jadi udah pasti ada risetnya gitu. Gitu sih paling dari gue tips and trick-nya. Oke, aku langsung lanjut aja ya. Kalau dari aku kayaknya tips and trick lebih ke CV deh. Karena aku anak semester 6, itu aku nggak ada interviewnya kemarin. Jadi emang pure cuman seleksi CV doang berkas. Nah, jadi satu hal lucu. Jadi aku juga ngerti sih tipsnya itu apa atau triknya. Karena mentor aku aja bahkan bilang kayak gini. Sebenarnya saya milih kamu karena saya lihat kamu tahun ini nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi aku kayak, kan ada orang milih yang banyak banget tuh isinya lagi ikut ini, lomba ini segala macam. Nah, kalau dia tuh emang nyari anak-anak yang pokoknya ikut kegiatan tapi nggak banyak banget deh, karena dia tahu kerja di BI bakal banyak. Dan dia bilang itu kan ke aku sama teman aku. Jadi kita berdua tuh kayak, oke, ternyata ada untungnya juga nih jadi anak yang nggak terlalu rame ikut organisasi waktu mau daftar KMBI ini. Habis itu satu lagi, kayaknya waktu aku ngisi CV itu, kan aku ngisinya itu, aku baru tahu bakal ada KMBI jam 3 sore, aku ngisi itu jam 6 malam gitu kan, sampai pokoknya aku baru buat CV dari awal, betul-betul di hari itu juga. Kayaknya apa ya, waktu di CV itu kayak buat apa ya, buat isi CV atau nggak penjelasan job desk kamu, pokoknya description kamu tuh betul-betul yang sesuai sama BI gitu loh. Jadi misalkan nih, kamu kan mau daftar di BI, tapi kamu malah isi kamu tuh suka menggambar, kamu tulis kamu ikut lomba ini art atau enggak. Jadi itu kan nggak cocok sebenarnya sama perusahaan yang mau kamu apply gitu. Jadi kalau saran dari aku itu sih, sesuaiin sama perusahaan yang mau kamu apply, atau kalau sekarang kan ada positionnya ya, yang mau apa, researcher atau apa, nah itu sesuaiin sama position yang mau kamu apply CV kamu tuh. Dari aku itu sih. Paling mau nambahin sih dikit, Okay. boleh nggak? Boleh kan? Iya, kalau si Cai kan tadi ini ya, kalau si Cai kan tadi kalau itu lu menyesuaikan pengalaman yang sesuai gitu ya. Nah, kalau gue tuh kemarin beda, Cai. Jadi waktu wawancara, gue tuh kan di CV gue kan biasa atlet aerobik gitu kan. Kita mah aerobik kan gitu kan di kampus kan. Nah, gue tuh mencantumkan itu, Cai, di CV. Terus tuh itu yang di highlight gitu sama pewawancaranya. Kok kamu ikut ini juga sih aerobik gitu kan di kampus? Wah, berarti kamu anaknya sehat ya. Gue bilang kayak gitu, Cai. Jadi gue terus ya itu. Jadi kalau menurut gue, tapi dari situ dia itu bisa mengukur, si pewawancara itu bisa mengukur, oh anak ini tuh ini loh excited mengeksplor minat-minat baru gitu. Makanya CV gue tuh sebenarnya beragam banget isinya. Nggak yang cuma isinya akademik doang gitu, bener-bener beragam banget, dari yang akademik sampai yang olahraga kayak tadi aerobik aja tuh ada gitu di CV gue gitu sih paling dari gue. Jadi
Kalau menurut gue itu depends sih, itu untung-untungan sih. Kalau misalnya tergantung pewawancara lo siapa pada saat itu gitu ya. Tapi ya kalau misalnya emang lo pengen mencantumkan yang sesuai juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu sebenarnya pinter-pinter lo aja kayak menyangkut pautkan dari apa yang lo cantumkan di CV dengan apa yang ingin lo daftarkan pada saat itu. Gitu sih paling kalau dari gue. Oke, thank you Kak. Eh, ada perbedaan ya, cuman ya balik lagi tadi pinter-pinter kita untuk mengatur CV kita lah, itu mungkin tergantung pewawancaranya juga gitu kan. Oke, karena tadi udah ya ada pertanyaan ini terkait benefits dan kekurangan tadi udah kejawab kayaknya, mungkin langsung aja kali Ji ke pertanyaan terakhir. Ada nih Kak pertanyaan terakhirnya. Gimana sih cara manajemen waktu ala Kak Revi dan Kak Cahya untuk kuliah, organisasi sekaligus magang gitu, biar balance? Mungkin bisa dari Kak Cahya dulu, abis itu Kak Revi. Manajemen waktu ya, tidur malam aja sih, nggak bercanda. Paling kalau aku sih ya, jujur aku karena ada KMBI aku lebih ngutamain KMBI daripada kuliah. Jujur, ini aku jujur aja. Karena kalau KMBI itu kayak kita punya tanggung jawab lebih gede gitu kan. Jadi aku kalau dapat tugas dari mentor, biasanya kan pagi-pagi itu udah dikasih. Itu betul-betul langsung aku kerjain di saat itu juga. Jadi misalkan aku lagi kuliah juga nih, udah aku kuliahnya aku minimize aja Zoom-nya gitu kan. Terus aku ngerjain tugas gitu. Jadi aku nggak fokus ke kuliah itu, aku jujur aja sih emang kayak gitu. Terus kalau ada tugas kuliah, aku biasanya ngerjainnya paling ya di hari Sabtu Minggu atau enggak ya malam-malam gitu, deadlineer banget gitu kan. Tapi ya kayak gitu aja sih manajemen waktu, garing spesial banget deh. Pokoknya tapi emang kalau tugas dari kantor aku langsung kerjain di saat itu juga. Itu sih kalau dari aku. Tapi kalau tugas kuliah aku usahain banget kalau bisa weekend aku kerjain weekend, tapi kalau emang deadline-nya cepat banget aku kerjain di malam harinya atau enggak waktu kerjaan magangku selesai. Itu sih kalau Oke, kalau dari gue sendiri, manajemen waktunya sih, jadi gue waktu itu kan karena emang sibuk banget, jadi gue tuh harus, karena terlalu banyak workload gue pada saat itu gitu ya, baik dari pekerjaan dan studi gue, jadi pada saat itu gue selalu bikin detail to-do list apa yang harus gue lakukan tiap harinya, gitu. Jadi memang setiap malam itu gue mengevaluasi diri. Jadi di akhir hari itu gue selalu kayak besok tuh gue harus ngapain lagi ya, tugas gue apa lagi ya, mana yang prioritas harus gue kerjakan. Nah itu, jadi itu semua gue list sih, biasanya tiap hari itu gue list, pokoknya kira-kira besok gue harus mengerjakan apa, di jam berapa, kayak gitu. Jadi itu sih, itu benar-benar ngebantu gue banget sih, dan gue juga kan pakai ini kan, Google Calendar gitu kan, jadi benar-benar di situ jadwal gue udah gue plot-plotin banget gitu. Nah, tapi sometimes memang suka ada kerjaan yang mendadak, tiba-tiba dikasih aja gitu sama mentor gitu kan, kamu langsung ikut ini ya gitu kan. Nah itu kan ngerusak jadwal ya, tapi itu nggak apa-apa. Memang gue sama kayak Cai tadi, gue selalu mengutamakan KMBI dibandingkan dengan kuliah. Karena kalau misalnya, menurut gue, kalau kuliah itu bisa gue tonton ulang rekamannya gitu kan. Terus habis itu, kalau misalnya capek gitu nonton rekamannya, kita baca aja bahannya juga paham lah gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu sih kalau menurut gue untuk bagi waktunya, dan untuk ngerjain tugas bener kayak Cai tadi, gue ngerjain tugas tuh gue biasanya malam, kalau siang itu gue fullin untuk kerja dan untuk kuliah. Jadi bener-bener kalau misalnya kayak ngerjain tugas atau gue ngerjain kegiatan-kegiatan organisasi, meeting dan lain sebagainya, itu semuanya gue switch jadi malam. Jadi kalau misalnya ada acara sore atau acara siang atau pagi, itu gue nggak bakal ikut karena gue memfokuskan ke magang tadi sama ke ini kuliah gitu. Nah makanya kalau saran dari gue, mendingan lo bikin selain detail to do list, bikin prioritas gitu. Jadi apa yang menurut lo prioritas, yaitu yang lo kerjakan diutamakan. Kayak gitu sih menurut gue. Oke, terakhir banget nih Kak, saran buat teman-teman nih yang ingin ikut program magang ini, dilanjutkan dengan closing statement dari Kak Cahaya dan Kak Revi. Mungkin dari Kak Cahaya dulu. saran ya. Kayak sarannya apa ya? Kalau aku dengar dari Kak Revi sama cerita aku sendiri ya, kayaknya pede aja sih sama kapabilitas diri kita sendiri. Karena jujur kita sendiri tuh nggak tahu apa sih yang mau diambil sama mentor kita sendiri. Emang ada tuh tulisan syarat IPK minimal,
organisasi segala macam, tapi ternyata kan kita beda cerita nih kan, aku sama Kak Raffi tuh, Kak Raffi beda banget. Jadi pede aja sama kapabilitas diri dan gimana ya? Oke, dicoba aja, dieksplor aja tuh, dicoba aja. Dan waktu kita isi berkas atau waktu kita mau interview tuh betul-betul kerjain tuh apa ya? Seserius mungkin deh, jangan setengah-setengah hati juga sih sebenarnya. Terus doa yang paling penting tuh juga. Terus apa nih? Closing statement. Aduh, closing statement. Apa ya? Buat teman-teman yang mau lagi daftar atau lagi proses nih ya, kan lagi proses ngisi-ngisi berkas nih KMBI, tetap semangat, isi CV-nya tuh sesuai sama diri kamu aja, nggak usah juga dilebay-lebayin banget pokoknya. Terus pokoknya just do your best aja deh. Itu aja sih dari aku. Oke, kalau dari gue sendiri sih mungkin sarannya buat teman-teman semua, bener sih kayak Cai tadi, bener-bener lo tuh jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu di hidup lo. Lo jangan pernah takut untuk nge-explore hal baru. Mungkin aja hal-hal yang gak lo explore itu ternyata itu yang nantinya bakal lo sukai gitu kan. Kayak misalnya dulu gue tuh gimana ya, kayak enak aja gitu kalau misalnya gue denger kata research gitu, penelitian, gue tuh capek banget gitu dengernya. Kayak please jangan sebut itu di depan gue. Tapi sekarang itu yang gue lakukan tiap hari dan gue sangat terbiasa dengan itu dan gue merasa senang ketika gue mengerjakan itu. Ternyata tidak seburuk itu gitu loh. Ketika gue melakukan penelitian ternyata gue enjoy melakukan itu. Gitu sih. Dan gue benar-benar pertama kali sadar akan hal itu waktu gue KMBI emang karena gue dikasih tugasnya yang seperti itu gitu kan. Nah itu sih paling saran dari gue, jangan pernah takut. Terus habis itu memang pas nanti daftar itu bener kata Cai tadi, tulis aja sejujur-jujurnya. Terus habis itu juga ini sih ya, bener nggak usah dilebih-lebihin juga. Pokoknya tuh semakin lo menjadi diri lo sendiri, semakin terlihatlah keunikan lo gitu. Nah dan itulah yang dilihat sama si pewawancaranya atau penyeleksinya. Kayak yang tadi gue ceritain kan pas wawancara, keunikan gue apa? Oh gue nih IPK-nya tinggi, gue tuh ikut organisasi segala macam, tapi gue ikut aerobik juga gitu kan. Jadi gue imbang, balance gitu. Nah itu menurut gue keunikan-keunikan yang lo punya itu lo gali, lo keluarin semua nggak apa-apa, lo tuh jual diri aja gitu pas lo seleksi itu. Gitu sih menurut saran dari gue. Closing statement-nya untuk teman-teman semua tetap semangat. Pokoknya kalau misalnya lo merasa aduh kok kayaknya berat banget ya KMBI, enggak kok, tidak seberat itu. Pokoknya percaya diri aja, tetap semangat ya. Pokoknya datang aja lah, daftar aja lah gitu. Oh ya, sama gue mau satu lagi sih. Jadi kalau misalnya kampus Merdeka itu kan gak cuma BI doang ya. Jadi lo sesuaikan aja gitu. Kalau misalnya emang lo ngerasa di BI itu gak sesuai dengan kepribadian lo, terus gak sesuai juga dengan kayak minat lo gitu ya. Itu kan ada banyak juga kan. Jadi lo bisa explore di kampus Merdeka yang lain. Kayak misalnya ada juga kan ya kayak kampus Merdeka yang Paragon gitu-gitu ya. Kalau nggak salah ya, itu banyak banget kan. Gitu sih menurut gue. Jadi pilihlah memang jalan yang menurut lo itu bisa menunjang karir lo ke depannya gitu, yang sesuai dengan kepribadian lo dan minat lo. Gitu sih. Oke, teman-teman, itu dia tadi bincang magang kita, chapter Kampus Merdeka Bank Indonesia bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin terima kasih banyak nih buat Kak Revi dan Kak Cahaya yang mau meluangkan waktunya nih di sore hari ini, bisa sharing-sharing tentang Kampus Merdeka Bank Indonesia gitu. Oke, kami tutup. Saya Gali Asharul Ananta dan rekan saya Fauzia Mutia Banun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak semuanya. Thank you banget Kak. Oke. Jadi agak ini juga nggak apa-apa. Waktunya lebar banget. Iya. Oke deh. Udah selesai ya? Gue live ya? Udah. Live ya. Oke, Thank you semua. Thank you. Semangat Kak Revi, Kak Cahaya. Bye Kak Revi. Bye teman. Dah, Cai. Semangat ya, Cai. Semangat Kak. Semangat juga guys. Semangat kakak-kakak. Gal, ini gue langsung matiin aja kali ya, atau gimana? Ya masih. Langsung gue end meeting, nanti langsung ke record gitu, langsung ke save record. Iya. Serius? Iya ya. Serius Gal? Iya.
Tapi tadi sempat mati. Maksudnya gue sempat keluar. Sempat keluar gak sih gue? Iya sempat. Itu recordnya tetap kesimpan nggak? Tadi udah ke-record nggak sih? Tadi ke-record sebelumnya. Iya, sekarang ke-record lagi. Iya, itu berarti ke-save nggak rekamannya nanti? Iya, ke-save. Tadi kan ke-save kan? Nggak tahu, tadi ke-save apa enggak. Orang gue langsung join, langsung ke-record lagi gitu. Oh iya. Iya, gimana kan? Coba ini di end dulu. Udah mau gimana lagi aja. End dulu pasti ke-save kok sekarang. Ntar cari lagi yang tadi keputus. Coba dicari di penyimpanan.